Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Kuku Ireng 77. Di video kali ini saya kedatangan Xeon Karbu ya teman-teman. Ya, ini sering terjadi ya, Xeon Karbu itu penyakit langganannya adalah dia tidak langsam ya, langsamnya sering berubah-ubah ya, terus matian. Kemudian langsamnya nanti kalau dibesarkan besar terus, malah lebih besar lagi kadang ya teman-teman. Kemudian di motor ini ya, ini kata orangnya motornya berbobot ya teman-teman. Dia tidak stabil, gasnya naik turun tuh. Ya seperti ini teman-teman, ini tidak bisa langsam ya. Nanti setelah dikencangkan langsamnya nanti akan lepas, kemudian telah dipakai jalan dia akan besar sendiri teman-teman. Ya, ini penyakit langganan Xeon ya teman-teman. Saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan teman-teman semua cara perbaikinya ya teman-teman. Ya, ada 3 hal yang akan saya lakukan di motor ini ya, terutama di karbunya teman-teman, karena yang bermasalah adalah di bagian karbunya teman-teman. Ya, simak baik-baik video ini agar teman-teman semua kalau menghadapi kasus seperti ini bisa memperbaiki dengan benar dan hasilnya bisa bagus, langsamnya tidak berubah-berubah ya teman-teman. Kemudian nanti konsumen juga akan merasa senang teman-teman. Ya, pertama ini teman-teman, ini o-ringnya harus benar-benar bagus ya, o-ring manipulnya harus bagus. Ini o-ringnya sudah parah teman-teman. Kemudian di selang isap di bagian katup aisnya ya teman-teman, nanti kita akan sumbat dengan gotri atau pelor ya teman-teman. Setelah itu di bagian karet vakum chambernya teman-teman, ini vakum di bagian karbunya kita buka dan kita cek ya teman-teman. Kalau ada robekan ya, kalau dia udah sobek kita langsung ganti saja. Tapi kalau masih bagus rapat, cukup kita bersihkan dan perhatikan jalur lubang-lubangnya harus benar-benar pas teman-teman. Ya, seperti ini kondisinya ya teman-teman, ini sangat basah sekali. Ya, ini tandanya ada sesuatu yang bermasalah di sini teman-teman. Ini seharusnya bagian sini ada kering ya teman-teman, tidak basah seperti ini teman-teman. Kemudian nanti posisi sensor TPS-nya ya teman-teman, saya kasih tahu cara pasnya tuh di mana, jangan sampai dia terlalu naik ke atas ataupun ke bawah di setelan baut TPS-nya. Ya, ini setelah dibersihkan tadi teman-teman ya, dibersihkan di bagian manipul dan di bagian karbunya kita bersihkan pakai karbu cleaner. Langsung saja ya teman-teman. Ini tahap pertamanya adalah kita masukkan gotri atau pelor, kita tutup di selang isap yang di sebelah kanan ya teman-teman. Kalau selang isap untuk bensin dia adanya di sebelah kiri teman-teman. Ya, ini sering terjadi penyakit seperti ini ya di Xeon Karbu teman-teman. Ya, kita pilih pelornya jangan yang terlalu besar, yang penting bisa menutup atau mematikan jalur ke sensor atau ke katup ais teman-teman. Ya, kita masukkan saja pelornya teman-teman, kemudian nanti selangnya tetap kita akan pasangkan ke katup aisnya agar tidak goyang-goyang teman-teman. Ya, ini sudah beres. Ya, ini sebelah kiri adalah dari sedotan bensin ya teman-teman, kemudian di sebelah kanan adalah di katup ais ini teman-teman, kita matikan. Ya, kemudian di manipulnya ya teman-teman, ini o-ringnya harus benar-benar pas ya. Kalau yang sebelumnya itu pakainya ini sepertinya pakai o-ring tutup klep green ya teman-teman, jadi terlalu besar sehingga dia melebar atau meleleh saat dikencangkan, dan ini berakibat akan ada kebocoran udara di sini ya teman-teman. Ini yang menyebabkan motor langstamnya bisa tinggi sekali ya, sering berubah-ubah, dan kemudian kalau dikecilkan nanti bisa matian teman-teman. Ya, nanti kita akan lem ya, pakai lem packing teman-teman agar benar-benar rapat. Kemudian ini karena
vakum chambernya ini masih bagus ya, masih tidak bolong teman-teman. Kita pasang dan kita perhatikan lubang isapnya teman-teman. Ini lubangnya di atas jangan sampai tertutup ya, jangan sampai terbalik antara pemasangan di karetnya teman-teman. Kalau terbalik nanti tidak akan berfungsi ya. Ini juga mengakibatkan motor jadi batuk-batuk ya teman-teman, dan tidak bisa dikendalikan langsamnya teman-teman. Ya pastikan benar-benar pas ya, jangan sampai terbalik masangnya. Ya ini kadang banyak mekanik yang tidak maksudnya luput saat membersihkan karbu ya. Ini tidak pernah dibuka. Sebenarnya ini sangat fatal sekali kalau karet vakumnya bolong ataupun rusak. Ini akan menyebabkan motor tidak akan stabil atau masih bermasalah terus ya teman-teman. Ya kita kencangkan bautnya ya, jangan sampai kendor karena ini ada per di dalamnya. Harus benar-benar kencang teman-teman. Ya kemudian kita pasang o-ringnya, kemudian kita lem ya teman-teman agar lebih kuat. Saat kena panas ya lemnya akan menutup rapat sisa-sisa atau barangkali ada udara yang keluar teman-teman. Ya, ini sudah beres. Kita akan lanjut pasang, teman-teman. Ya, perhatikan setelan udaranya ya. Cukup di 2 putaran saja ke kanan setelah dikencangkan ke kiri, teman-teman. Itu yang sudah yang pasti pas ya. Setelan udaranya segitu. Kemudian nanti kalau kurang gede langsamnya cukup diatur di baut setelan langsam saja, teman-teman. Ya, kita pasang kembali teman-teman karbunya. Dan ini sensor TPS-nya teman-teman ya. Posisinya pastikan jangan terlalu atas dan terlalu bawah. Kita paskan di tengah-tengah saja teman-teman ya. Nah, kalau terlalu atas nanti motor akan settingannya basah ya. Karbunya terlalu banyak BBM sehingga busi bisa jadi hitam teman-teman. Ya, ini selang isapnya kita pasang ya, kita sedot dulu agar masuk BBM-nya ke karburator. Ya, pastikan baut manifolnya harus benar-benar kencang, teman-teman. Nah, kalau dia terasa sedikit dol ya, teman-teman, kalau dikencangkan tidak mau kencang, bisa kita akali dengan kita ganjel pakai seng saja teman-teman. Nah, jangan bautnya yang kita gepengin ya, nanti akan merusak dat yang di blok mesinnya teman-teman. Ya ini sudah hidup ya, cuman belum langsam ya. Kita akan pasang box filternya agar settingannya langsung pas ya teman-teman. Kalau kita setting tanpa box filter nanti setelah dipasang dia akan berubah lagi teman-teman. Ya kita pasang lagi box filter udaranya. Kemudian setelah itu kita setting di bagian setelan langsamnya saja teman-teman. Karena setelan udara sudah kita setel tadi ya di 2 putaran ke kanan teman-teman. Ya sip, ini sudah stabil teman-teman, sudah bagus. Motor tidak berebet dan langsamnya pas, tidak matian dan tidak besar sekali itu. Nanti kita akan tes jalan ya teman-teman. Nah, setelah kita pasang semua jok-joknya kita akan coba tes drive agar lebih yakin ya, baik kita bisa serahkan ke konsumen.
Ya, ini langsung sudah bisa kecil sekali ya teman-teman. Lanjut kita akan tes jalan teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe-nya teman-teman buat teman-teman yang baru mampir di channel saya, agar saya lebih semangat lagi untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan teman-teman semua, para subscriber dan para pemula. Ya, kita tes jalan dulu teman-teman. Mantap. Ya, dan ini sudah nyampe motornya, sudah jos ya, tidak matian, sudah enak, sound karbunya sudah mantap, dan owner pun pasti akan senang teman-teman. Semoga bermanfaat videonya, jangan lupa bantu subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengwirang mantap.